Banyuanyar juara, maju, berbudaya, sejahtera. Pesona alam yang begitu memanjakan mata dengan udara sejuk yang menyegarkan, serta potensi budaya yang dapat memikat setiap insan yang datang. Inilah Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Surga tersembunyi di kaki Gunung Merbabu ini terletak tidak jauh dari Jalan Utama Solo Semarang dengan jarak 13 km dari pusat kota dan ketinggian 700 mdpl. Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi desa, dicanangkan konsep pariwisata pada tanggal 5 Februari 2018 dan memantapkan diri sebagai desa wisata yang dibuktikan dengan surat penetapan Bupati Boyolali tentang Desa Wisata Rintisan pada tanggal 5 Maret 2021. Beberapa di antaranya telah berada pada proses berkembang. UMKM naik kelas mendepankan kesetiaan pada nilai lokal. Desa wisata Banyuanyar memiliki brand Kampus Kopi atau Kampung Susu dan Kopi. Brand ini bukan sekedar nama, melainkan mencerminkan makna bahwa kampus kopi dapat menjadi aktivitas nyata di desa. Sebagai lokasi dan media pembelajaran berbasis potensi desa, kampus kopi memungkinkan masyarakat luas untuk mengaksesnya seperti layaknya sebuah kampus atau ruang pembelajaran yang berada di wilayah desa. Oleh karena itu, tematik wisata pedesaan yang disajikan adalah agro, eko, edu, tourism berupa wisata edukasi berbasis perkebunan kopi, jahe, peternakan sapi, biofarmaka, madu, ekraf, seni budaya, serta produk unggulan desa lainnya. Pengunjung yang datang dapat melakukan registrasi di gedung IKM Kampus Kopi Banyuanyar melalui Sekretariat Desa Wisata. Pengunjung dapat memilih paket wisata yang telah tersedia. Penentuan paket wisata ini menimbang beberapa aspek terkait kebutuhan pengunjung, di mana sebuah produk wisata harus bisa menyediakan sesuatu untuk dilihat, dirasakan, dibeli, dan dipelajari. Sebelum melakukan perjalanan wisata, pengunjung disambut oleh tarian tradisional khas lokal, yaitu tari Bregodo Lembu Banyuanyar. Teman-teman, setelah dari gedung IKM Desa Banyuanyar, kita akan melakukan perjalanan wisata menggunakan sarana transportasi wisata yang biasa disebut Sartawi, berupa jeep, pick-up, dan ojek wisata. Mengawali perjalanan wisata ke kampung UMKM, kita disuguhkan dengan kampung biofarmaka yang terletak di Dukuh Banyuanyar dengan konsep wellness tourism. Perjalanan kita selanjutnya menuju Kampung Madu Om Tambeng, yaitu Omah Tawon Bilanceng, yang terletak di Dukuh Brenjeng. Di sana, kita dapat belajar mengenai tata cara budidaya lebah madu lanceng, mulai dari pengembangbiakan hingga proses panen madu. Perjalanan akan dilanjutkan ke Kampung Susu Koboy yang berlokasi di Dukuh Wangan. Destinasi ini diawali dengan kunjungan ke kandang sapi milik warga untuk melihat proses memberi pakan sapi, memerah susu sapi, dan dilanjutkan menuju pengolahan susu segar asli berupa pai susu, permen susu, yogurt, dan keju. Ayo teman-teman, kita lanjutkan menuju Kampung Jahe di Dukuh Jumbleng atau lebih dikenal dengan Oma OVJ, yaitu Oma olahan varian jahe yang terdiri dari pengolahan jahe, yaitu mulai pembibitan jahe sampai pengolahan jahe bubuk, dodol jahe, permen jahe, dan lain sebagainya. Destinasi selanjutnya adalah Barendo Coffee Land and Nature Camp, sebuah tempat untuk healing dan menyepi, di mana Anda dapat menikmati ketenangan sambil menginap di tengah hamparan 10 hektar kebun kopi. Mari teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke pengolahan pupuk organik yang dikelola masyarakat Dukuh Jumbleng. Pertanian yang ada di Desa Banyuanyar ditanam menggunakan pupuk organik dalam rangka meningkatkan kualitas dan hasil. Tidak hanya itu,
pengunjung juga dimanjakan dengan wisata edukasi untuk menumbuhkan kreativitas di Kampung Ekraf. Destinasi ini memberikan edukasi berupa pembuatan tenun kartu, batik ekoprint, dan saat ini juga sedang merintis pembuatan batik tulis. Ayo teman-teman, kita lanjutkan wisata asyik ke Kampung Budaya untuk menikmati budaya asli Banyuanyar. Dalam rangka melestarikan budaya lokal, kita akan melihat pertunjukan karawitan, reok jaranan, dan reok campur baur Banyuanyar. Selanjutnya, kita menuju Kampung Kopi Barista Dukuh Ngemplak. Kampung ini memperkenalkan proses pengolahan kopi mulai dari pengeringan hingga siap disajikan. Desa Banyuanyar memiliki dua jenis kopi unggulan, yaitu kopi Robusta dan kopi Nangka Liberica. Selain wisata edukasi, Desa Banyuanyar juga memiliki berbagai wisata tradisi tahunan, seperti kenduri udan dawet yang dilaksanakan setiap hari Jumat Pon Mongso Papat. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk meminta hujan kepada Yang Maha Kuasa dengan sedekah udan dawet. Lalu, ada tradisi kenduri wiwit kopi. Tradisi wiwit kopi yang dilaksanakan setiap hari Kamis Kliwon merupakan tanda panen kopi telah tiba dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dari tanaman kopi. Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan masyarakat menuju efektif, efisien, dan ekonomis, telah tersedia 33 titik internet gratis merata sedesa sebagai bentuk optimalisasi publikasi. Desa Wisata Kampus Kopi juga memberikan fasilitas bagi pengunjung untuk mengenal lebih jauh melalui website desa. Optimalisasi ekonomi masyarakat dilakukan dengan prinsip dari Banyuanyar, oleh Banyuanyar, dan untuk Banyuanyar, yang kemudian melatar belakangi inisiasi kegiatan Pasar Rakyat Ngat Legi yang dilaksanakan setiap Minggu Legi dan didukung oleh partisipasi masyarakat dengan menjual berbagai produk UMKM. Halo teman-teman, dalam rangka memberikan pengalaman berkualitas untuk meningkatkan lama tinggal pengunjung di Desa Wisata Kampus Kopi Banyuanyar, kami mengembangkan layanan akomodasi homestay sejalan dengan pendekatan community-based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat, khususnya di Kampung Homestay Dukuh Bunder yang sampai saat ini telah tersedia 25 homestay dengan 65 kamar.